Yang penting besok kalau misalnya sudah lulus, sudah khatam ya, kalau bisa tetap ngaji seperti ini, ya entah di mana, misalnya di sini entah di mana, supaya wawasannya itu lengkap. Yang jelas ngaji seperti ini itu penting, gitu. Jadi besok nanti kan sudah lulus pun usahakan harus tetap ngaji seperti ini. Liwiri dami kata sempat wafurudu amjadati wafurudu tapi pira-pira kefardunane wudu iku sitatun ana 6. Akadua atau salah sijine sita iku niatun niat. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Niat wudu'in sing pertama iku niat wudu. Au ada ifardi wudu'in utawa niat nekani kefardunane wudu. Au rafi hadasin utawa niat ngilangi hadas. Ya, li ghairi daimi hadasin. Kedua saliyane wong sing langgeng hadase. Jadi wong sing tidak langgeng hadase niatnya ya rafu hadasin karena memang bisa dihilangi. Nah, kalau memang daimul hadas ya bukan rafu hadasin niatnya, tapi pakai niat yang apa? Ada fardu wudu, itu bukan niat rafu hadas ya. Jadi niat ini kan ada macam-macam caranya itu. Ada yang apa? Niat wudu diadai fardil, diadai fardin, kena lirafil hadas, kena. Nah, tapi lirafil hadas ini untuk daimul hadas tidak boleh dipakai. Karena hadasnya kan tidak bisa dihilangi, wong dia itu hadas terus. Hatta fil wudu'i sing dalam wudu al-mujaddadi sing dianyar-anyarkan. Nah, meskipun wudu itu dianyar-anyarkan, tetap niatnya bagi yang tidak daimul hadas harus niatnya seperti apa fardhi wudu'in atau rafi hadasin. Mesti kan timbul pertanyaan lah, wong wudunya masih kok rafi hadasin. Ya meskipun seperti itu. Awit toharoti utawa niat sesuci anhu saking hadas. Awit toharoti utawa suci utawa niat sesuci. Jadi itu atau maring lafal niat taharah ya anhu au niati taharah linahwi sholat. Awit toharoti utawa niat sesuci linahwi sholati maring sepadane sholat. Atau niatnya taharah misal salat mimma bayane saking perkara layu bahu kang ora diwenangno apa ma ila bil wudu'i angin kelawan wudu. Ya, niat untuk sesuatu yang diwajibkan untuk wudu. Ya misalnya ya untuk memegang Quran itu kan wajib wudu. Jadi niatnya juga harus niat apa? Istibahah untuk memegang Quran, Au istibahati muftakirin utawa niat maring ampreh kemubahane. Jadi istibahah itu artinya ampreh kemubahane perkara muftakirin perkara kang butono ila wudu'in maring wudu kasolati kaya dene salat. Jadi ini cara-cara niat ya. Yang tadi niat apa? Niat wudu, niat ada wudu, ya, niat rafil hadas, kemudian niat sesuci, nawaitu toharota dinahwi sholah. Misalnya nawaitu toharota lil masil Quran misalnya, di masil Quran. Mashul ya, bukan sekedar baca. Kalau baca tok itu tidak wudu ya tidak apa-apa kalau baca Quran tok. Sebagai kalian misalnya menghafal Quran tanpa wudu ada apa-apa. Yang diwajibkan wudu itu kan ketika memegang mushaf. Ya, maka di Quran dikatakan la yamassu ilal mutahharun. Nah, itu harus wudu ya. Wala takfi niyatus tibahati mayudabulau al-wudu kasulati.
muftakhiran ila wudu'in kasolati wa dina salat wa maskil muskafi lan kodene niat toharoh krana are maskil muskaf. Nah, itu tata cara niat tadi. Wala takfilan ora cukup apa niatus tiba khatimah apa niat amrih kemubahane perkara yung dabu sing gur disunatkan. Oleh maca gampangnya oleh maknane yung dabu sing cuma sekedar disunatkan lahu kedue mah apa wudu takiraatul Qur'ane kodene qiraatul Qur'an. Jadi tidak boleh niatnya itu niat wudu untuk membaca Qur'an, itu tidak boleh ya, karena membaca Qur'an itu cuma disunatkan untuk wudu tok, ke wudunya cuma sunat. Jadi kalau niatnya ya harus niat raful hadas kalau memang dia memang punya hadas, atau niat maskul mushaf, atau niat apa ya pokoknya niat sing wajib-wajib ya, yang wajib-wajib. Waka dukhuli masjidin qiraatul Qur'an ini sing ora anu ya, sing ora wajib niat untuk itu. Awil hadisi utawa maca hadis ini juga tidak niat kok niat wudu untuk baca hadis itu tidak boleh ya, karena baca hadis itu tidak disyaratkan wudu. Waka dukhuli masjidin dan kalau dina mlebu masjid ini juga ada niat wudu untuk masuk masjid tidak boleh. Wa ziarati kubrin lan niat tidak boleh. Lawal aslu fi wujubin niati utawi asal ing dalam wajib niat iku khabaru innamal a'malu binniyat terang hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu ing pestine utawi sae ngamal iku binniyati kelawan niat. Ai innamas sihhatu tegese angin pestine sae ngamal la kamaluha ora kok sempurnane ngamal. Jadi dimaksud innamal a'malu itu sahnya ngamal, bukan kok sempurnanya ngamal ya. Jadi inna sihhatuha la kamaluha wayajibu kornuha wajib apa kornuha apa barengno maring niat inda awali ghusli juz nalikane kawitane mbasuh bagian wajin saking wajah. Nah, masalah niat tadi harus dibarengkan, disertakan ketika pertama kali basuh bagian dari muka. Jadi yang dimakan niat itu seperti itu ya. Niat itu apa qasdu fi'li qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Itu namanya niat. Ya, kalau dia tuh misalnya membaca niat sebelum melakukan itu ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh. Seperti halnya sholat juga begitu. Misalnya itu usolli fardhu dhuhri kemudian dilafalkan sebelum takbiratul ihram itu ada ulama mengatakan tidak boleh. Atau boleh tapi itu tidak sah kalau cuma itu saja. Ya, jadi yang dimaksud niat itu adalah melafalkan atau mensejo atau menginginkan suatu pekerjaan dan itu dilafalkan atau diwujudkan ketika dia melakukan pekerjaan itu pertama kali. Jadi misalnya kalau ini wudu ya ketika dia itu pertama masuk muka maka niat ini harus dibarengkan ya, dibarengkan. Ojo kaya wudune cateka ya, nawaitul wudu ali rafil kadasi lagi ambil air itu wudune cateka. Sholat juga begitu, meskipun ada juga ulama yang memperbolehkan. Nanti kalau dalam sholat ada bahasan istidor segala macam. Inda awali ghusli juz min wajhin nalikane masuh juz utawa bagian min wajhin sawi wajah. Falau koronaha bi asna'i kafa wajib inadatu ghusli masabaqo. Falau koronaha lamun barengno sapa wong hak ing niat. Itu tadi kan barengno niat itu pertama kali ketika dia mengambil air untuk wajah. Ketika membasuh wajah maka niat itu harus berbarengan dengan itu. Nah sekarang kalau memang niat itu dibarengkan di asna ghusl basuh ya
kafa mengko cukup apa kornua ning wawajabalan wajib apa adatu muslimah baleni basuh perkara sabako sing wis disiki apa niat sabako kang wis disiki apa gusul ing niat. Nah, kalau memang dia sudah membasuh muka sekali, kemudian kedua kali dia baru niat, nah itu terus bagaimana? Ya tidak apa-apa, tapi nanti ditambah lagi apa mukanya, ya basuh mukanya ditambah sekali lagi. Jadi misalnya dia basuh muka itu tujuannya 3 kali, tetapi dia berniat ketika membasuh muka yang kedua, berarti yang pertama kali tidak dihitung, ya, tapi cukup sudah mewakili niatnya. Cuman basuh muka yang pertama kali tadi tidak terhitung. Yang akhirnya kalau memang dia itu ingin mendapatkan kesunatan 3 kali, dia sekali lagi itu. Walayak filan cukup apa korna apa barengno maring niat bima klan perkara qoblau kang sadurunge gusel, ya. Qoblau kang sadurunge gusul khaisulam yastaskhibha ila ghusli syai'in minhu. Walayak filan ora cukup apa karena apa barengno maring niat bima kelan perkara qoblahu kang sadurunge gusul. Misalnya dia belum basuh apa-apa terus niatnya seperti yang saya contohkan tadi, itu padha karo niate cah TK, ya. Khaisulam yastaskhib ing dalam sekirane ora barengi gusul ha ing niat ila ghusli syai'in marang basuh suwiji-wiji minhu saking atbun atau juz'un minal wajhi. Nah, pokoknya kalau memang niat disekno sebelum basuh, ya itu tidak cukup. Tapi ini sekali lagi memang seperti ini. Ada mazhab lain yang mengatakan boleh-boleh saja. Bahkan seperti keterangan yang kemarin itu yang masalah ma'um musta'mal, masalah niat tidak disyaratkan dalam wudhu, itu mazhabnya Imam Hanafi, ya, kemarin kan ada itu. Dino lam yastibha ila ghusli syai'in minhu. Tapi ya kalau memang keadaannya memungkinkan ya harus tetap niat. Pokoknya Imam mazhab Syafi'i kalau memang bisa dipakai. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan dipakai ya tidak apa-apa, intiqalul mazhab, pindah ke mazhab lain tidak apa-apa, dan itu diperbolehkan. Maka dalam landasan dasar yang sering tahu di Nahdlatul Ulama kan seperti itu mengadopsi 4 mazhab. Artinya apa? 4 mazhab ini boleh dipakai karena kadang memang tidak mungkin untuk memakai mazhab Syafi'i terus, tidak mungkin. Misalnya orang haji, ya, orang haji itu dia bersama istrinya, padahal yang namanya bersentuhan kulit antara laki dan perempuan yang bukan mahram, istri kan bukan mahram, ya, bukan mahram, dan mahram malah raknut jadi istri. Nah, meskipun mahram dengan nikahinya anaknya itu jadi mahram, tapi istrinya sendiri tidak bisa jadi mahram. Nah, kalau ibunya itu mertuanya namanya musyawarah, hubungan musyawarah mertua. Nah, kalau seperti itu maka harus pakai mazhab yang lain, Maliki, ya. Cuman ketika mazhabnya Maliki ataupun Hanafi, tata caranya juga harus mengikuti mereka. Misalnya terutama perbedaannya dalam masalah mashhur roksi. Ya, kalau Imam Syafi'i itu cuman sebagian dari roksi saja, meskipun itu cuma satu sudah mewakili, ya sudah cukup. Tapi kalau Imam Malik kemudian kalau Malik itu, nah kemudian kalau Hanafi itu harus keseluruhan di masku keseluruhan. Nah, ini perbedaan cuma itu toh. Nah, nanti kalau masalah batalnya itu lebih luasa, Imam Malik, Imam Hanafi lebih luasa. Bersentuhan kulit tidak masalah, asal tidak ada syahwat. Itu pun ada di antara Malik dan Imam Hanafi itu juga ada yang cuman seperti itu, ada yang
meskipun sahabat, tapi kalau tidak berhubungan intim, tidak masalah, itu ya ada. Itu nanti bisa dilihat di yang Hanafi itu dalam lagi. Ilahi saya min wama corona wa awalufa wama uti perkara ana sing barengi apa ghusl ha ing niat wa utaima iku awalu kawitane ghusl. Nah, kemudian bagian daripada wajah tadi yang dibasuh kemudian disertai adanya niat, berarti itu yang menjadi awal dari basuhan tadi. Tadi misalnya ngitung telu ya sing dihitung mulai tadi. Jadi misalnya kok dia itu ingatnya atau barengnya antara niat sama ghusl pada basuhan yang kedua, ya sing hitung yang kedua itu baru lagi dihitung mulai dari situ. Yang pertama tidak dihitung. Fatafutu sunnatul matmadoti mongko dadi pot sunatane matmadoh iku kumur ya. Kumur matmadoh. Kinin go salah lamun kebasuh ma'asar matmadoh apa sayun suci-suci minal wajih saking wajah. Kalau dia itu memang sudah memulai basuh wajah, kemudian ada bagian dari bibir ini yang terbasuh, maka kesunatan untuk matmadoh itu sudah hilang. Jadi makan istinsak itu sudah disunahkan. Istinsak itu menghirup air ke hidung kemudian itu namanya istinsak. Kaham roti syafati kok dibangi lambe. Abang lambe yang terlihat itu. Kalau perempuan yang di lipstick itu badan niati sausé niat. Nah, setelah niat, maka ketika ada bagian itu kok terbasuh, maka kesunatan untuk matmadoh itu sudah hilang. Fal aula mengko te sing luwih utama, nah iki solusine. Fal aula mengko te sing luwih farika jentul lamun misah sapa wong aniyata ing niat, bi ayan ya gambare jentul lamun niat sapa wong inda kullin. Ing dalem nalikane saben suci min waslil kaffaini saking masuh epek loro wal matmadoti lan kumur wal istingsaki lan nyesep banyu irung niat sunnatal wudu'i ing kesunatan wudu suma fardhul wudu'i nuli niat kefarduane wudu ing dawaslil wajhi nalikane masuk wajah. Dadi apike iku supaya tetep untuk kesunatan kabeh iku sebelum dia itu wudu. Nah, sebelum masuk wudu yang inti, kemudian dia masih dalam kesunatan, maka dia harus niat dulu, niat kesunatannya cuci tangan, niat kesunatannya kumur, ya itu diniati sendiri-sendiri gitu loh maksudnya. Jadi tangannya diniati sendiri, jangan sampai nanti niat tangan digabung sama membasuh muka, ya, itu jangan. Itu supaya tetap mendapatkan kesunatan, maka untuk hal-hal yang kesunatan tadi diniati sendiri. Lah setelah dia sudah masuk ke bagian utama yaitu membasuh muka, itu diniati sendiri dengan niat fardu wudu. Itu nanti bisa tercover semua kesunatan tadi, bisa mendapat pahala semua. Fal aula ayu faruka niyata biayan yang itu sunata itu kata la tafuta sehingga ora dadi pot, ora dadi ketinggalan cecer apa fadilatus tiskabiniati keutamane barengno niat min awali saking kawitane juz'e minal wajhi. Wa fadil matmadoti lan ora pot apa keutamaane kekumur wal istingsaki nyerot banyu irung ma'an in ghisali khati syafati sartane kebasuhe abang-abang lambe, sehingga dengan demikian tadi memisahkan niat tadi
dhewe niat fardu bisa dhewe, maka ketika ada bagian dari bibir ini yang terbasuh itu tidak menghilangkan fadilah kesunatannya membasuh tersebut. Wasani kaping pidune furudul ghusli. Furudul wudu ya. Wasani te kaping pidune furudul wudu iku ghuslu zahiri wajhi. Iku basuh bagian dohire wajah wong. Li ayatin krana keterangan ayat. Ya, keterangan ayatnya kan faksilu wujuhakum. Jadi itu bagian wajah itu harus dibasuh. Faksilu wujuhakum rupane ayat faksilu wujuhakum. Faksilu bodo basuh sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Lah wa te sing diarani wajah tulan ing dalam dawane iku maperkara bae namana bitisyarin kang tetep ing dalam gon tukule rambut. Yang dinamakan wajah itu nek diukur teko dawane itu dari bagian yang ditumbuhi rambut, entane bagian rambut mana bitisyari roksi gon tukule rambute sirai wong goliban prae goliban ku ya wong sing isih normal ora kaya aku ngene iki ratene rambute ya. Yang normal ukurannya sampai sini ya, kemudian sampai sini itu panjangnya gitu. Pokoknya terus kira-kira sing sudah tidak ditumbuhi rambut pokoknya itu diukur dari situ, panjangnya dari situ. Watak tamang taha lihyaihi lan pokokane lan ngisore pokokane rahang lorone wong. Rahang ya, ini rahang. Jadi lihyaihi ini pokoknya ini sampai ini. Terus pokokane iki ya sudah tidak masuk bagian wajah. Jadi ini bukan wajah ini, yang bawah ini sudah dibaca. Ini masuk kategori leher. Utela falili yaihi iku bi fathil lam kelawan diwaca fathal lam lahyaihi ya lahyaihi. Diwaca lihyaihi yo kena ora tau krungu wae. Ora mlayu wae diwaca. Bi fathil lam kelawan diwaca fathah lam. Fa huwa lahyaihi minal iku minal waji saking isih bagian saking wajah. Ya iku isih bagian dari wajah. Dunama ora kok perkara tahtaha kang ana sak ngisore lahyaihi. Bukan kok yang ada di bawahnya berarti yang ini sudah tidak masuk wajah. Yang wajah sampai ini ya tadi. Pokoknya sing batas-batasan tukule rambut sampai ke bawah nyampe ini masih dikatakan wajah. Dunama tahtahu wa syari'an nabiti alama tahtahu. Wasyari lan rambut an-nabiti sing tukul alama ing atas perkara tak tahu ing sak ngisore lahyahi ini juga sudah tidak kategori wajah ya. Jadi yang sudah tidak masuk wajah itu bagian bawah dari rahang, kemudian sak rambut-rambut yang tukul di bawah rahang ini sudah tidak masuk kategori wajah. Wa arduha iku nek diukur dari panjangnya. Wa arduha utawi lebare wa arma baina udunaihi wa ardon lan ing dalem ambane iku maperkara baina udunaihi kang tetep ing dalem antarane kuping lorone wong. Kalau dihitung dari segi lebarnya itu ya mulai ini namanya arduha. Ini ya, ini pentil. Kalau masuk ke telinga ini bukan wajah, jadi telinga tidak wajib dibasuh. Wajib apa ghuslu sya'rin? Apa ghuslu sya'ril wajhi apa basuh rambute wajah? Min hadapin bayane saking idep wabin lan alis. Idep tahu ya idep ya.
wajibin lan alis, wa syaribin lan bringos, wa ungfutin lan rawis. Tahu rawis? Rawis itu ini rawis. Oh, malah. Nah, ini rambut dikit yang ada di namanya rawis. Nah, wali khiyatin lan jenggot. Jadi kalau itu rahangnya, nah kemudian yang tumbuh di rahangnya ini namanya lihyah. Wahya utai sing darani lihyah iku ma iku rambut nabata sing tukul apa ma ala zakni ngatasi janggut ini. Sing janggut iku mau mustami'il lihyaini, mustami'il lahyaini ngono ya. Tadi kan harus baca fathah lamid. Mustami'il lahyaini sing dadi nggon kumpule rahang loro. Berarti ini tempat bertemunya dua rahang. Jadi yang tumbuh di sini kemudian sampai janggut sini ini dinamakan jenggot. Wa izarin lan kaya dene hati-hati. Ya bagian ini. Yang ke bawah ini hati-hati. Nanti bawahnya lagi sudah lain lagi namanya. Itu hati-hati itu yang masih ada sambung dengan rambut kepala. Wawa diarani idar iku maiku rambut nabata sing tumbuh ma alal azmi ing atase balung khadi sing nganceri apa balung lil udhuni mari kuping ya. Nah yang dimaksud dengan idar hati-hati itu rambut yang tumbuh di tulang yang berhadapan langsung dengan kuping ya ini hati-hati. Berarti di bawahnya kuping ini sudah bukan hati-hati lagi namanya. Pokoknya yang tepat di hadapan kuping ini tumbuhnya itu masih dikatakan hati-hati. Wa aridin lan godek. Godek ya bukan gudeg. Gudeg itu kan gudeg itu penyakit, koreng gudeg, godek. Wa sing darane arid iku ma perkara in khatta kang temurun apa ma anhu saking idar ya berarti bawahnya idar tadi pilalihyati sampai tumegane apa lihyah jenggot apa ya benar jenggot lihyah ini ku rahang tadi lihyah jenggot. Jadi yang dinamakan dengan arid godek itu rambut yang tumbuh yang berada di bawah hati-hati tadi sampai ke jenggot. Itu namanya arid godek. Brewok. Wa minal waji kamratu syafataini. Wa minal waji lan iku setengah iku bagian dari wajah, setengah sange wajah. Kamratu syafataini utai abang-abangi lambe itu masih bagian wajah. Ya. Masih bagian wajah. Berarti itu ya wajib dibasuh. Merahnya lambe itu masih wajib bukan sunat. Itu masih wajib karena itu bagian dari wajah. Wa maudhi'il humami lan panggonane sinom. Ngerti sinom? Nah, sinom itu yang ada di ujung ini. Biasanya orang kan kadang rambutnya ada yang tengah-tengah ini menjorok ke sini ada rambutnya. Itu namanya sinom. Ora kabeh wong duwe, tapi biasanya sono sing rambutnya model ngono kuwi. Wa utai sing diarani sinom iku ma iku perkara nabata sing tukul apa ma rambut alai ing ateke ma iku panggonan utawa daging utawa nabata sing tumbuh alai ing atase ma apa asyar apa rambut minal jabati saking bathuk ya itu mau ini rambut yang biasanya rodok lincip bagian tengah-tengah sinom duna makhalit takdifi ora kok makhalut takdif. Nah, makhluk takdir ini aku punya gambar. Kalau takdir ini ya makhluk takdir ini sini. Kalau sinom tengah ini
Ini namanya sinom. Nah, kalau yang sini ini namanya takdir. Lah kalau ini nazaten. Longangan loro ini nazaten. Lah nanti di atasnya nazaten ada lagi namanya. Ya. Mahalu takdir. Duna mahalit takdir. Alala sohi yang atasnya keterangan sing asok. Wa te sing darani mahalu takdir iku mapurkara iku makulit. Nabata sing tukul alih ngatasi apa asyaru apa rambut al khafifu sing alus. Baina ibtida'il idari ana ing dalam antarane kawitane idar tadi sinom ya. Idar apa tadi? Hati-hati. Hati-hati ya. Baina ibtida'il idar wa naz'ati lan naz'ah. Idar itu benar pangkal hati-hati ya, itu namanya idar. Dari tidak itu yang mulainya hati-hati tadi. Wa naz'ati lan naz'ah ya iki naz'ah ya iki naz'ah. Makanya naz'ah dikatakan naz'aten karena kan dua bagian kiri. Waduna watadin lan sakliyane watat ini pentil ini pentil kuping namanya watat. Nah, bagian kuping yang metingil yang tengah ini namanya watat. Waduna watatil udhuni lan sakliyane pentile kuping. Wan naz'ataini wa huma bayin. Wan naz'ataini lan naz'atain ya tadi yang dua bagian tadi sanding ubun-ubun tadi naz'atain. Nang te sing diarani naz'atain iku bayadoni iku bagian putih loro. Yaktifani sing ngepung masyata ing ubun-ubun. Ya ini namanya naz'atain. Jadi bagian-bagian putih ini yang dia itu di antara ini ubun-ubun sini ya sini ini naz'aten. Wa mau di isya'i wa mau di isya'i wa ma huma intan kasru an wa asyara. Wa mau di isya'i lan sakliyane bagian sing menjorok ibati sak ndure naz'aten tadi dadi rada muga sithik idan karo wa sing darene asal kemandi asal iku iku kulit bainahuma kang ana ing dalem naz'aten sak ndure naz'aten sithik mau idan kasaro nalikane rontok anhu saking maude asyaru apa rambut. Jadi pokoknya bagian di atasnya naz'aten sedikit ya, itu biasanya bagian di mana rambut mulai hilang bagian-bagian situ. Nah. Wa yusanu lan disunatno apa ghuslukul lima kila annahu laisa minal wajib. Apa ghuslukul lima apa basuh sekabehane perkara kila sing diunekno apa annahu sak temene mah iku laisa apa mah minal wajib iku saking wajah. Kemudian juga disunat membasuh sesuatu yang ada di sekitar wajah. Tidak dikatakan bagian dari wajah, tapi dia berada di sekitar. Itu juga disunatkan. Kalau itu disunatkan, misalnya yang wajah ini ya wajah. Kemudian sekitarnya berarti bawahnya sedikit. Nah, kalau bawahnya sedikit, membasuhnya itu hukumnya sunat. Nah, tapi harus kesunatannya harus dibasuh meskipun sunat. Itu untuk menyempurnakan agar bagian yang wajib ini jangan sampai yang tertinggal. Maka bagian-bagian yang sunat tadi harus basuh juga meskipun sunat. Wa yajibu ghusli dhahiran wa batini kulli minasyuur as-sabiqah. Wa yajibu lan wajib apa ghuslu dhahirin pakai tamajuk wae.
Wajibu ghuslu dzahiri wa batini kulin. Lan wajib apa basuh dole lan batine saben-saben minasyuuri saking pira-pira rambut asabikoti sing wis kliwat. Nah, ada rambut-rambutnya tadi, misalnya godek, kemudian bringos, ya, kemudian rawis, kemudian jenggot, itu wajib dibasuh, baik yang di dalam maupun yang di luar. Jadi bagian-bagian dalamnya juga harus terbasuh sampai menyentuh kulitnya. Wa ing kali senajan ketel apa kulit mau, meskipun lebat. Nah, sebabnya sing jenis bagian-bagian itu misalnya ketel kan tetap kulitnya ya kelihatan, atau seorang-orang tetap dijangkau air. Nah, kalau sampai ada yang kulit pun ya harus tetap sampai airnya harus sempat. Keketelannya bagian-bagian itu sesuatu yang termasuk langka. Ya, wa ing kasu alinudratil kasafati krona langkane ketel via ing dalam asabiqah mau. Karena bagian-bagian itu sampai rambutnya ketel sekali itu biasanya juga jarang. La kasih fi lihyatin. Ora kok jerone ketele jenggot. Nah, ini kalau ini ada ada dispensasi ini. Untuk jenggot kalau memang dia terlalu sehingga bagian kulitnya tidak tersentuh, itu ada dispensasi, tidak wajib dibasuh. Wa aridin lan godek. Itu pula godek kalau memang sangat sekali ya tidak apa-apa, seandainya tidak terbasuh tidak apa-apa. Tapi tetap diusahakan meskipun akhirnya tidak terbasuh juga. Jadi harus diwiyak-wiyak ngono. Lawal kasifu utawi ukurane ketel iku makara lam taro utawa lam turo kang ora bisa ditingali apa albasyaratu apa kulit min khilalihi saking selalane ya, fi majlis takhutubi ing dalem panggonane ngomong-ngomongan, misalnya berhadapan-hadapan, itu sing ngarepe ora iso melihat bagian dalam dari rambut godeng tersebut. Itu ukurannya ketel seperti itu. Pokoknya ketel wae sekirane pamane wong jagungan iku ora iso ngerti ning bagian jerone, iku berarti diarani ketel. Urfan ing dalam pengadatane. Wajib lan wajib apa ghusluma apa basuh perkara la yatahaqqaqu kang ora bisa dadi nyata apa ghuslu jami apa basuh sebagian mah ila bi ghusli angin coba kelawan basuh mah li anna makro satune perkara layatin kang ora bisa dadi sempurna apa wajib perkara kang wajib ila bi angin coba mah wajibun iku hukume wajib. Ini kaidah ya, kaidah usul fikih seperti itu. Jadi malah yatimul wajib illa bihi fa wajib ya. Ini kaidah usul fikih juga ada itu. Nah, wajib membasuh bagian-bagian di mana seandainya bagian itu tidak terbasuh, maka bagian wajib tidak bisa terbasuh. Maka bagian itu wajib dibasuh juga. Misalnya yang wajib tadi muka sini ya. Supaya ini bisa terbasuh semua, maka ini pun harus diikutkan terbasuh. Oleh sebab itu membasuh ini juga hukumnya menjadi wajib kalau memang tidak terbasuhnya ini menjadikan bagian ini ada yang tidak terbasuh. Ya. Jadi tadi malah itu wajib lagi kalau wajib wasalibah wa ma'lam.